Halo, makasih udah mampir ke channel aku, Sulistiawatiar. Setelah sebelumnya Hana Sui punya pelembab yang untuk skin barrier yang ini, nah sekarang belum lama ini mereka melaunching lagi untuk varian moisturizer mereka. Ada dua yang baru launching, tapi di sini aku bakal bahas satu aja. Untuk nama lengkap dari produknya adalah Hana Sui Bright Expert Moisturizer Gel. Kalau kamu mau video battle antara perbedaan kedua moisturizer ini, komen ya. Untuk pelembab semurah ini kemasannya kokoh banget sih, tebal dan juga benar-benar proper banget, informasinya juga lengkap banget. Isinya ada 30 gram, untuk harganya sekitar kurang lebih 42 ribuan. Masih terjangkau ya buat produk-produk Hana Sui. Buat kamu yang mau cek produknya, linknya ada di kolom deskripsi ya. Pelembab ini dia tuh mengandung 5% niacinamide dan juga tranexamic acid untuk kandungan pencerahnya. Walaupun kita lihat kemasannya tuh warnanya orange segar, tapi ini dia tuh sama sekali nggak ada kandungan vitamin C-nya. Di sini dia juga mengandung 5 kali ceramides, allantoin, panthenol, dan juga licorice. Jadi walaupun dia tuh tipe brightening moisturizer, masih termasuk gentle ya, karena ada kandungan komposisi yang bagus juga buat skin barrier. Untuk pelembab ini dia tuh lebih fokus untuk membantu mencerahkan wajah dan juga membantu untuk memudarkan noda hitam. Dan tentunya karena ini pelembab, tentunya ada fungsi buat membantu melembabkan juga ya. Kalau dilihat dari urutan komposisinya, jadi kandungan niacinamide-nya tuh emang lumayan tinggi ya. Dia tuh ada di urutan 2 teratas buat niacinamide-nya. Tapi untuk kandungan tranexamic acid-nya, dia ada di urutan ke-9 dari atas. Produknya juga dia tidak mengandung alkohol, tidak mengandung fragrance, dan tidak ada parabennya juga. Ini bisa dan safe dipakai buat kulit kamu yang sensitive skin. Kalau dari segi aroma, kalau bener-bener diendus banget, dia tuh kayak ada, tapi tipis banget ya aromanya. Tapi ya itu aromanya bener-bener dari kandungan komposisinya aja, bener-bener tipis banget dan sama sekali tidak mengganggu. Dia tuh gel bening yang lumayan pekat. Pas di blend dia tipe melelehnya tuh bukan tipe yang watery banget gitu ya. Intinya masih berasa feels dari tekstur gelnya. Dia tuh butuh waktu untuk meresap, bukan tipe yang cepat meresapnya, dan ada sedikit perasaan lengket. Sebenarnya kalau ditungguin sekitar 10 menitan itu tuh lengketnya makin turun. Ada sedikit perasaan adem di kulit, tapi ademnya tuh bukan minty, jadi sama sekali bukan pedas atau perih gitu. Oh iya, sebelumnya aku mau ngucapin terima kasih banyak untuk kamu yang udah bantu support aku dengan cara like dan juga subscribe channel ini. Untuk finishnya, kalau di aku lebih ke satin glow ya. Masih natural banget kok finish glownya, nggak kayak terkesan becek atau basah banget gitu, enggak. Untuk review dan feel pemakaian dari pelembab ini di wajah aku yang cenderung dry skin, untuk kelembabannya, sebenarnya menurut aku buat pelembab ini jenis brightening moisturizer dengan tekstur gel, lembabnya tuh udah lumayan ya, berasa gitu lembabnya. Tapi tentunya kelembabannya bukan tipe yang lembab banget, tentu aja enggak. Dan kalau di aku juga ini kelembabannya cenderung cepat menguapnya. Kalau dibandingkan dengan tekstur lotion atau krim, tentu aja nggak selembab tekstur krim ataupun lotion moisturizer. Jadi kalau di kulit aku yang cenderung dry skin, ini pelembabnya tuh bukan tipe yang bisa mengunci kelembaban seharian semalaman gitu. Kalau di aku enggak. Tapi kalau misalnya kulit kamu oily, menurut aku ini udah cukup banget, udah enak banget lembabnya. Karena dia tuh tekstur gelnya agak pekat dan bukan tipe yang watery banget, jadi menurut aku bukan yang super duper ringan. Ringannya tuh nggak sampai feels yang kayak nggak pakai apa-apa gitu. Menurut aku masih berasa pakai moisturizer, tapi kalau buat aku pribadi yang udah biasa pakai skincare, ini tuh masih ringan. Waktu itu aku coba pemakaian pelembab ini di malam harinya sampai paginya. Ini aku bener-bener lumayan kaget ya, sama sekali nggak ada minyaknya. Dan pelembab ini juga nggak bikin kusam. Terus poin plus juga dari brightening moisturizernya Hana Sui ini, pas aku coba kebetulan hidung aku tuh lagi ada iritasi di daerah lipetannya, lumayan agak merah dan juga perih. Terus pas aku coba pelembab ini, walaupun dia tuh tipe brightening moisturizer, tapi ini di aku ternyata aman, sama sekali nggak bikin makin iritasi, nggak bikin makin perih, nggak bikin makin parah lah intinya ya. Tapi kalau dibilang apakah dia bantu soothing calming, ya enggak juga sih. Tapi intinya dia nggak bikin makin iritasi di kulit yang lagi iritasi atau sensitize.
Kalau untuk efek mencerahkannya, aku belum bisa komen banyak ya, aku belum bisa bahas banyak juga karena aku makainya belum terlalu lama. Minimal banget harus dicoba 1-2 minggu, itu tuh udah paling minimal banget. Dan dalam waktu seminggu sampai 2 minggu itu, kita tuh cuman baru bisa lihat progresnya aja, apakah ada progres atau enggak. Tapi kalau buat memudarkan bekas jerawat tentunya butuh waktu yang lebih lama lagi. Kalau misalnya kamu pengen aku coba lebih lama lagi dan pengen aku bahas juga progresnya kayak gimana, boleh komen ya, karena aku kan skincare reviewer, jadi sering ganti-ganti pelembabnya atau skincare-nya. Tapi kalau kamu banyak yang mau, aku bakal usahain buat fokus full review ngebahas hasilnya aja. Untuk cara pakainya, jadi pelembab ini bisa dipakai setiap hari, pagi dan malam hari. Kak, pelembab ini boleh nggak sih dipakai setelah kita pakai eksfoliasi ataupun retinol? Kalau menurut aku, kalau masing-masing dari produknya, baik itu produk exfol atau retinolnya cocok, terus si pelembab ini cocok dan kulit kamu nggak sensitif, bukan pemula, pas dicoba di layer tuh nggak ada efek negatif sama sekali, boleh aja di layer. Tapi kalau aku pribadi sih, kalau after exfol ataupun retinol, aku nggak pakai pelembab ini ya, karena di aku pelembab ini tuh bukan tipe yang lembab banget, jadi aku tetap lebih pilih pelembab yang tipenya tuh basic, yang bener-bener buat melembabkan aja, yang teksturnya kayak lotion atau krim. Tapi balik lagi cocok-cocokan ya, tiap orang reaksinya bisa berbeda. Jadi tinggal kamu coba aja dan pantengin kayak gimana reaksinya. Kesimpulannya, pelembab ini menurut aku bisa dipakai buat all skin types, tapi bukan yang sangat oily dan bukan yang sangat kering. Pelembab ini bakal cocok buat kulit kamu yang kusam dan pengen membantu mencerahkan, membantu untuk memudarkan bekas jerawat, dan ini juga bisa buat yang kulitnya sensitif. Nah, kalau misalnya ada pertanyaan, kalau misalnya kulit kamu ada jerawatnya atau beruntusannya, kira-kira bisa nggak sih pakai pelembab ini? Kalau saran dari aku, mending fokus untuk menyembuhkan atau mengatasi permasalahan jerawat atau beruntusannya dulu gitu ya. Soalnya ini dia tuh kan fokusnya buat mencerahkan. Kalau misalnya kulit kamu tuh ada jerawat atau beruntusannya, bakal lebih ideal kalau pakai yang ini sih, yang sebelumnya yang ceramide warna hijau ini. Dan karena ditambah lagi kalau di aku dia tuh yang ini, yang baru, dia tuh nggak ada efek soothing ataupun calmingnya. Jadi gimana setelah kamu nonton review dari aku, kira-kira kamu tertarik gak buat beli dan cobain pelembabnya Hana Sui yang baru ini? Boleh komen ya. Atau kalau misalnya kamu udah cobain juga, boleh sharing di kolom komentar. Kalau di pengalaman kamu seperti apa, sama kayak aku atau berbeda. Dan kira-kira buat kandungan komposisi seperti ini, kira-kira worth it gak buat harga 40 ribuan? Jadi segitu dulu review dari aku. Kalau video ini membantu dan bermanfaat buat kamu, jangan lupa like dan juga subscribe-nya ya. Terima kasih banyak untuk supportnya. Sampai jumpa di video aku selanjutnya. See you!